Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin fid din bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ala ali Muhammad wa man ba'dahu. Jamaah Jumat rahimani rahimakumullah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala Maha adil, Maha pengasih terhadap hamba-hambanya, telah mengharamkan atas dirinya berbuat kezaliman dan mengharamkannya pula atas hamba-hambanya, serta mengancam orang-orang yang berbuat kezaliman dengan sanksi yang berat di dunia dan siksa yang pedih di akhirat kelak. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa kadzalika akhdhu rabbika idza akhadha al-qura wa hiya zalimah inna akhdahu alimun syadidun. Dan demikianlah azab Tuhanmu apabila ia mengazab suatu negeri yang penduduknya berbuat zalim. Sesungguhnya azabnya sangat pedih dan keras. Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa la tahsabannallaha ghafilan amma ya'malu adh-dhalimun innama yu'akhiruhum liyaumin taskhasu fihi al-absar. Dan janganlah kamu mengira bahwasanya Allah lalai terhadap apa yang diperbuat oleh orang-orang zalim. Innama yu'akhiruhum liyaumin taskhasu fihi al-absar. Hanya saja Allah Subhanahu wa ta'ala menangguhkan sampai pada suatu hari yang pada waktu itu mata terbelalak. Jamaah Jumat rahimani rahimakumullah. Al-Imam Al-Hasan Al-Basri dan Qatadah mengatakan kezaliman itu ada 3 macam. Yang pertama, kezaliman yang tidak diampuni. Yang kedua, kezaliman yang tidak dibiarkan begitu saja. Yang ketiga, kezaliman yang diampuni. Adapun kezaliman yang pertama,
kezaliman yang tidak diampuni sebelum pelakunya bertaubat itu adalah syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengapa dosa syirik tidak diampuni? Karena syirik merupakan kezaliman yang terbesar, yang mana seseorang yang musyrik menempatkan makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang penuh dengan kekurangan ditempatkan pada kedudukan Allah Subhanahu wa taala yang maha sempurna. Nah, apakah ada kezaliman yang lebih besar daripada syirik? Maka jawabannya tidak ada. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna syirka la dzulmun azim." Sesungguhnya kesyirikan adalah kezaliman yang besar. Dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala unabbiukum bi akbaril kabair." Maukah kalian aku beritakan kepadamu tentang dosa yang paling besar, yaitu al-isyraku billah wa uququl walidain wa qauluz zuri. Yang pertama, syirik kepada Allah. Yang kedua, durhaka kepada kedua orang tua. Yang ketiga, persaksian palsu. Jamaah Jumat rahimani rahimakumullah. Dosa syirik membawa dampak yang buruk bagi kehidupan manusia di dunia maupun di akhirat. Di antaranya, yang pertama, dosa syirik adalah kezaliman terbesar dan tidak diampuni sebelum pelakunya bertaubat. Yang kedua, dosa syirik mengeluarkan seseorang dari lingkaran Islam dan menjauhkannya dari petunjuk. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man yusyrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida." Barang siapa yang berbuat syirik kepada Allah, maka ia telah tersesat dengan kesesatan yang jauh. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala menjelaskan ayat ini bahwasanya orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala tidak berada di atas kebenaran. Dia jauh dari kebenaran, tersesat dari petunjuk. Ia membinasakan dirinya sendiri di dunia dan di akhirat, dan lenyaplah baginya kebahagiaan dunia dan akhirat. Kemudian yang ketiga, syirik dapat membatalkan amal kebaikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun." Seandainya mereka berbuat syirik, maka batallah amal perbuatan yang pernah ia kerjakan. Kemudian yang keempat, orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala adalah seburuk-buruk makhluk, dan ia akan kekal di neraka jahanam selama-lamanya. Dalilnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha." Sesungguhnya orang-orang kafir dari ahlul kitab Yahudi dan Nasara dan orang-orang musyrik fi nari jahannam, mereka akan masuk neraka jahannam khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya. Ulaika hum syarrul bariyah, mereka adalah seburuk-buruk makhluk. Kemudian yang kelima, orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala diharamkan masuk surga dan tempatnya di neraka. Dalilnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa innahu man yusyrik billah faqad harramallahu alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar." Sesungguhnya orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah haramkan baginya surga dan tempatnya di neraka. Inilah
besarnya akibat dari perbuatan syirik. Oleh karena itu Imam ahli tauhid Nabi Ibrahim alaihissalam memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dia dan anak keturunannya dijauhkan dari dosa syirik. Diceritakan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, beliau berdoa, Rabbi ja'al hadza baladan amina. Ya Allah, jadikanlah negeri ini, negeri Makkah, aman sentosa. Wajnubni wa bani an na'budal asnam, dan jauhkanlah aku dan anak keturunanku dari menyembah patung. Namun perlu diketahui ya ikhwah, jemaah Jumat rahimani rahimakumullah, kesyirikan bukan terbatas pada penyembahan terhadap berhala. Akan tetapi kesyirikan itu banyak macamnya, seperti berdoa kepada selain Allah, meminta kepada kuburan para nabi, orang-orang soleh, para wali, dan berkurban kepada selain Allah, meminta pertolongan kepada selain Allah agar diangkat kesusahannya, agar disembuhkan dari segala macam penyakit, atau menganggap bahwasanya ada benda-benda tertentu yang memiliki kesaktian, yang mampu memberikan manfaat, yang mampu memberikan mudarat. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dijauhkan dari perbuatan syirik. Kemudian kezaliman yang kedua, yaitu kezaliman yang tidak dibiarkan begitu saja tanpa ada pembalasan, yaitu kezaliman yang dilakukan oleh seseorang manusia terhadap sesamanya, atau seorang muslim terhadap saudaranya. Dalam hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, inni haramtu dzulma ala nafsi, sesungguhnya aku mengharamkan kezaliman atas diriku, wa ja'altuhu bainakum muharraman, dan aku jadikannya atas kalian haram, fala tadzalamu, maka janganlah kalian fala tadzalamu, maka janganlah kalian saling menzalimi. Kita melihat dalam realita kehidupan dunia ini, perbuatan kezaliman yang dilakukan seseorang kepada saudaranya, baik dalam harta, jiwa, dan kehormatan. Misalnya pengambilan tanah dan rumah secara paksa tanpa ada imbalan yang pantas, ketidakadilan dalam pembagian warisan, memakan harta anak yatim, tidak membayar hutang padahal ia mampu untuk melunasinya, korupsi, menumpahkan darah orang lain tanpa hak yang benar, mencaci maki, mengintimidasi dan menteror, mencemarkan nama baik, dan lain-lainnya. Semua itu adalah bentuk-bentuk kezaliman yang Allah dan Rasulnya haramkan. Sebagaimana khutbah Nabi SAW di padang Arafah, beliau bersabda, inna dima'akum wa amwalakum wa a'radukum alaikum haramun, sesungguhnya darah-darah kalian, harta-harta kalian, kehormatan-kehormatan kalian, alaikum haram, atas kalian haram ditumpahkan. Dalam hadis yang lain, Nabi SAW bersabda, ittaqudz zulma fa inna zulma zulumatun yaumal qiyamah. Takutlah kalian dari berbuat kezaliman, sesungguhnya kezaliman adalah kegelapan pada hari kiamat. Oleh karena itu, beliau, Nabi kita Nabi Muhammad SAW, memerintahkan umatnya untuk menyelesaikan urusan-urusan mereka
di dunia sebelum datang hari kiamat, yang mana pada hari kiamat urusan-urusan, perkara-perkara tidak lagi diputuskan dengan harta, kehormatan dan darah, melainkan dengan tebusan amal. Di sana nantinya jamaah Jumat rahimani rahimakumullah, pada hari kiamat ada orang yang kaya dengan amal kebajikannya, akan tetapi seketika bisa bangkrut total dikarenakan kezaliman yang pernah ia kerjakan di dunia, sebagaimana di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Atadruna mal muflis?" Tahukah kalian apa orang yang bangkrut itu? Qalu, kemudian para sahabat mengatakan, "Al-muflisu fina man la dirham lahu wala mata." Orang yang bangkrut di antara kami, menurut kami wahai Rasulullah, orang yang tidak memiliki dirham, tidak memiliki uang, wala mata, dan tidak memiliki harta benda. Faqala, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innal muflisa min ummati man ya'ti yaumal qiyamati bi salatin wa siyamin wa zakatin." Sesungguhnya orang yang bangkrut dari umatku adalah orang yang datang pada hari kiamat membawa pahala salat, membawa pahala puasa, membawa pahala zakat, wa ya'ti qad syatama hadza wa akala mala hadza wa safaka dama hadza wa daraba hadza. Akan tetapi dia dulu pernah mencaci seseorang, pernah memakan harta seseorang, pernah membunuh seseorang, pernah memukul seseorang. Fayuqda hadza min hasanatihi wa hadza min hasanatihi. Kemudian diputuskan kebaikan orang ini diambil dan diberikan kepada orang yang dizoliminya. Fa in faniyat hasanatuhu qabla an yaqdiya ma alaihi. Apabila kebaikan orang ini sudah habis sebelum menunaikan kewajibannya, ukhidha min khatayahum thumma turihat alaihi. Kemudian dosa-dosa orang yang dizolimi tersebut diambil dan dikembalikan kepada orang yang menzolimi. Thumma turiha finnar. Kemudian ia dimasukkan ke dalam neraka. Kemudian kezaliman yang ketiga, kezaliman yang diampuni, yaitu kezaliman seseorang terhadap dirinya. Dia melakukan pelanggaran terhadap hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Misalnya dia berzina, minum khamr, tidak berpuasa pada bulan Ramadan, atau melakukan kemungkaran-kemungkaran yang lainnya. Maka barang siapa yang terjerumus dalam kemungkaran-kemungkaran tersebut, lalu segera mengingat Allah dan kembali kepada Allah dengan bertaubat dan beramal soleh, niscaya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum." Dan orang-orang yang melakukan kekejian, aw zalamu anfusahum, atau menzalimi dirinya, zakarullah, kemudian ia mengingat Allah, fastaghfaru lidzunubihim, kemudian ia meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa may yaghfirudz dzunuba illallah. Siapa yang mampu mengampuni dosa kecuali Allah. Walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Dan mereka tidak meneruskan perbuatan keji mereka dan mereka mengetahuinya. Ulaika jazaohum maghfiratun min rabbihim wa jannatun tajri min tahtihal anhar khalidina fiha.
mereka itu balasannya adalah ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dan surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai dan mereka kekal di dalamnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Assalatu wassalam ala nabiyyina wa alihi wa sahbihi wa man wala. Jamaah Jumat rahimani rahimakumullah. Pada kesempatan yang mulia ini saya mengajak saudara-saudara dan mengajak diri saya untuk selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengikuti sunnah-sunnahnya, dengan mengikuti cara-caranya atau mengikuti metode-metodenya dalam beragama. Dan jauhilah perbuatan kezaliman bagaimanapun bentuknya. Sesungguhnya kezaliman itu menimbulkan kegelisahan, kegundahan di dunia dan mengakibatkan kebinasaan di akhirat kelak. Akhirnya mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan taufik dan hidayahnya agar kita bisa melaksanakan perintah dan menjauhi larangannya. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wan ya qadiyal hajan. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqimis shalah.